Jadi ini charging atau casan sepeda listrik yang sudah dimodifikasi, bentuknya seperti ini, hanya simpel. Dan ini colokan ke PLN, dan ini colokan ke sepeda listrik. Jadi dia bisa memonitor ya, sebelum kita colokan ke PLN, terlebih dahulu kita colokan ke cas soket sepeda listrik ini, sehingga bisa mengetahui aktual dari aki sepeda listrik ini berapa volt yang tersisa. Jadi seperti ini guys, kita langsung colokan ya. Jadi ini PLN kita nggak usah colok terlebih dahulu, langsung kita colokan. Dia punya casannya di sebelah sini. Ya, oke, langsung terdeteksi ya. Dia sudah mengetahui voltasenya. Jadi sisa yang sekarang ya akinya ya, padahal belum dicolok-colokan ya ke PLN ya. Dia punya stop kontaknya sekarang posisi di baterai di supaya kita bisa deteksi seberapa besar. Ya, jadi seperti ini ya. Yang sekarang ada di angka ya, plastiknya kita lepas terlebih dahulu supaya tidak silo. Oke, jadi seperti ini guys, posisi aki ya sekarang ya ada di 50 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Ya, jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran sepeda listrik. Jadi cara merawat aki sepeda listrik atau baterai sepeda listrik. Jadi di sini ya sepeda listrik ini sudah ada sekitar 6 bulan ya, dan akinya masih tokcer. Jadi bagaimana cara merawat akinya kita akan share atau berbagi di video ini. Jadi aki sepeda listrik ya yang saat ini sudah 6 bulan masih oke, tentunya harus mengetahui cara merawatnya dan cara mengecasnya juga. Jadi ya, untuk sepeda listrik ini kelemahannya di baterai atau aki. Jika tidak bisa merawat, dia akan cepat rusak atau aki cepat kembung. Karena aki atau baterai tersebut lumayan mahal ya harganya. Jadi akinya contoh seperti ini guys. Nah, ini akinya satu piece ya. Harganya kisaran 250 sampai 350.000. Jadi sepeda listrik ini memakai aki sebanyak 4. Nah, jadi 4 buah baterai atau aki ini di seri sehingga menghasilkan 48 volt. Jadi kalau 4 aki ini rusak, biaya yang keluar lumayan, bisa di atas 1 juta. Ya, jadi untuk itu kita akan berbagi cara merawat aki atau sepeda listrik tersebut supaya awet. Jadi yang pertama ya, aki sepeda listrik ini jangan sampai dikuras sampai habis. Yang dimaksud dikuras sampai habis, jadi tidak boleh aki dalam posisi 0%. Jadi aki itu ada tingkatannya ya, dari 0%, 25%, 50%, 75% sampai 100% itu full. Jadi jangan dikuras sampai 0% atau sampai habis. Minimal aki tersebut harus disisakan setengahnya atau 50%. Jadi aki tersebut akan awet ya. Maksudnya 50% tersisa langsung kita charging. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi untuk menchargingnya posisi aki harus tersisa 50%. Jadi contohnya setelah sepeda listrik ini kita pakai keliling atau kita pakai selama 1-2 jam sampai rumah, jangan lupa kita cas kembali. Atau juga seumpamanya sepeda listrik ini dalam 1 minggu tidak pernah dipakai, itu minimal harus dicas 1 minggu sekali atau 2 kali, sehingga posisi aki voltasenya tidak kosong atau 0%. Jadi harus tersisa minimal 50% ke atas lebih baik.
dan bisa membuat aki tersebut awet. Jadi yang kedua ya, dalam pengecasan tidak boleh overcharging. Nah, jadi yang dimaksud overcharging, jika aki tersebut sudah dicas sampai full, mungkin charging casannya tidak ada cut off atau cut off-nya sudah tidak berjalan, dia akan mengalir terus tegangan dan arus sehingga aki tersebut overcharging yang mengakibatkan aki tersebut bisa kembung. Oke, jadi kita akan sharing untuk cara casnya yang baik ya, untuk cas sepeda listrik ini yang aman dan aki menjadi awet bisa sampai 3-5 tahun aki tersebut. Bagaimana cara mengecas aki yang baik dan benar sehingga aki tersebut bisa bertahan sampai 3-5 tahun. Oke, simak terus sobat-sobat. Ya, di depan sudah ada ya contoh aki ya. Jadi akinya seperti ini. Di dalam sepeda ini sistem 48 volt. Jadi aki ada 4 buah di seri sehingga menghasilkan 48 volt. Jadi aki ini ya lumayan mahal harganya ya. Untuk itu kita harus mengetahui cara perawatan aki tersebut supaya awet sampai 3-5 tahun. Jadi aki ini satunya bisa 250.000 sampai 350.000, sehingga kalau 4 aki ini rusak membutuhkan biaya 1 juta lebih. Oke, langsung kita lanjut untuk cara mengecas yang baik atau benar. Ya, jadi biasanya ya ngecas dengan cas-casan seperti ini ya, standar untuk sepeda listrik. Dia menghasilkan outputnya sekitar 56 sampai 59 volt dan sehingga bisa mencharging aki sepeda listrik ini dengan sistem 48 volt. Tapi cas-casan standar ini tidak bisa mengetahui ya aki yang sekarang ada ya di dalam sepeda ini berapa volt, dan indikatornya juga tidak tepat atau tidak aktual ya. Jadi kita cek indikatornya ya, sepeda listrik ini ya. Yang sekarang dia ada voltase di aki sepeda listrik ini berapa volt. Ya, jadi harus melihat indikator di atas ini ya guys. Nah, di sini ya. Jadi indikatornya di sini kita kontak, nyalakan. Ya, jadi terbaca ya indikatornya di sini sampai sudah full ya. Apakah benar full atau tidak kita tidak mengetahui karena ini indikatornya hanya seperti ini dan voltase akinya tidak ada berapa volt dia fullnya dan low-nya berapa volt juga, dan 50%-nya juga berapa volt dia tidak ada. Oke, sekarang kita akan lihat ya untuk cas-casan yang benar seperti ini. Dia memiliki kelebihan yaitu bisa memonitor voltase dari aki sepeda listrik ini ya. Jadi alatnya seperti ini ya. Nah, ini alat voltasenya, monitornya ya, display. Dia bisa mengetahui posisi sepeda listrik sehabis dipakai atau belum dipakai. Aktual dari isi aki tersebut bisa dideteksi berapa volt. Nah, jadi kita mengetahui posisi sebenarnya aki tersebut. Apakah di posisi full atau 50% atau berapa persen. Ya, langsung kita uji coba ya. Jadi ini charging atau casan sepeda listrik yang sudah dimodifikasi, bentuknya seperti ini, hanya simpel. Dan ini colokan ke PLN dan ini colokan ke sepeda listrik. Jadi dia bisa memonitor ya. Sebelum kita colokan ke PLN, terlebih dahulu kita colokan ke cas soket sepeda listrik ini sehingga bisa mengetahui aktual dari aki sepeda listrik ini berapa volt yang tersisa. Jadi seperti ini guys, kita langsung colokan ya. Jadi ini PLN kita nggak usah colok terlebih dahulu, langsung kita colokan. Dia punya casannya di sebelah sini ya. Oke, langsung terdeteksi ya, dia sudah mengetahui voltasenya. Jadi sisa yang sekarang ya akinya ya, padahal belum
colokan ya ke PLN ya. Dia punya stop kontaknya. Sekarang posisi di baterai di spek kita bisa deteksi seberapa besar ya. Jadi seperti ini ya, yang sekarang ada di angka ya. Plastiknya kita lepas terlebih dahulu supaya tidak silo. Oke, jadi seperti ini guys, posisi aki ya sekarang ya ada di 50 volt, 50,5. jadi ada sekitar 80% ya. Jadi di sini ada strip-stripnya ya, menunjukkan indikator aki tersebut baterainya sudah full atau belum. Jadi terlihat jelas seperti ini. Dan jika strip-strip ini berkurang atau separuh, menunjukkan akinya posisi di 50%. Nah, yang dimaksud 50% sudah terdeteksi, harus segera dicas. Jadi cara membacanya seperti itu ya untuk indikator displaynya. Dan untuk nyampai full strip-stripnya ya, sampai batas atas ini dia mencapai 52 sampai 53 volt. Jadi baterai aki tersebut sudah full. Di sini ya ada informasinya juga banyak. Ada miliampere, watt dan watt hour, ada ampere hour, ah, dan ada ohm, dan ada timingnya juga. Jadi seperti itu, displaynya lumayan lengkap. Oke, langsung kita akan uji coba, langsung colokan ya ke PLN untuk mencharging. Dan bila dia full juga dia sudah otomatis tercut off. Dan baiknya jika dia menunjukkan full di indikator ini mencapai 52 dan 53 volt, langsung dicabut agar aki awet ya. Jadi jangan menunggu full di cut off. Jadi mendingan indikator di tengah-tengah ini mencapai di atas angka di 52 53, langsung dicabut colokannya agar tidak terjadi overcharging. Jadi seperti itu ya. Oke, kita akan tes ya untuk mencas alat ini ya. Jadi supaya terlihat cara kerjanya juga alat charging ini, kita akan langsung colokan. Jadi proses kerja cas yang benar seperti ini ya. Jadi ini ya, kita akan colokan untuk cas-casannya. Nah, jadi seperti ini. Dan kita akan lihat indikatornya akan berubah seperti apa. Dia punya indikator, langsung kita colokan ya. Jadi sudah kita lihat indikatornya seperti ini guys ya. Jadi di dalam sini ya ada lampu juga berwarna merah, yang artinya dia sedang proses charging ya. Dan indikatornya terbaca ya seperti ini ya. Jadi indikator lengkap sekali ya. Ada sekarang ya menuju ke 52,5 volt dengan ampere 1,54, wattnya ya 81 watt ya. Dan ada watt hournya juga, dan ada ampere hour ya 2,94. Jadi informasinya lengkap dan aman untuk mencharging sepeda listrik. Jadi seperti ini ya. Dan posisi sudah hampir full ya. Indikator di tengah sudah mentok. Jadi alat cas ini sangat aman, bisa memantau kondisi aki berapa volt dan aktualnya berapa volt. Jadi seperti ini guys ya. Oke, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, cara cas aki yang benar sehingga baterai awet 3 sampai 5 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.